Setiap tahun, tanah di pesisir utara Jawa turun 10 hingga 20 cm. Ini bukan teori atau isu masa depan, ini sedang terjadi sekarang. Inilah alasan mengapa pemerintah berani mengambil keputusan ekstrim lewat mega proyek senilai 1.300 triliun rupiah, sebuah proyek yang nilainya setara membangun 30 IKN sekaligus. Tapi pertanyaannya sederhana sekaligus mengerikan. Apakah proyek ini benar-benar akan menjadi penyelamat Pulau Jawa atau justru perjudian terbesar dalam sejarah Indonesia? Di video ini, kita akan membongkar mengapa angka 1.300 triliun tidak bisa ditawar, apa yang akan terjadi jika proyek ini gagal, dan simulasi wilayah mana saja di Jawa yang berpotensi hilang dari peta. Jika kamu tinggal di Pulau Jawa, jangan skip satu detik pun, karena ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan pertaruhan masa depan tanah tempat kita berpijak. Video ini wajib kamu tonton sampai selesai, karena di bagian akhir, saya akan memperlihatkan simulasi wilayah mana saja yang berpotensi benar-benar hilang dari peta jika proyek ini gagal dijalankan. Bukan hanya itu, ada satu rahasia teknis yang membuat investor global dan negara-negara besar mulai berebut lahan di pesisir kita. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun. Saat ini, Pulau Jawa sedang berada dalam kondisi darurat, namun ironisnya tidak banyak orang menyadarinya. Ketika kita sibuk bekerja dan menjalani rutinitas harian, tanah di bawah kaki kita, khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa atau Pantura, terus mengalami penurunan hingga 10-20 cm setiap tahun. Ini sudah bukan lagi sekadar persoalan banjir rob musiman, ini adalah ancaman eksistensial bagi Pulau Jawa. Inilah alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto menaikkan taruhan besar. Dari rencana awal senilai 600 triliun rupiah untuk Jakarta, kini berubah menjadi mega proyek 1.300 triliun rupiah yang dirancang untuk membentengi seluruh pesisir utara Pulau Jawa. Angka ini setara dengan membangun 30 IKN sekaligus. Tapi pertanyaannya, mengapa biayanya bisa semahal itu? Dan bagaimana mungkin sebuah tembok mampu menahan tekanan laut raksasa dalam jangka panjang? Hal ini, kita akan membedahnya secara tuntas. Lonjakan anggaran menjadi 1.300 triliun bukan tanpa alasan. Visinya bukan sekadar menyelamatkan satu kota, melainkan mengamankan jantung ekonomi Indonesia, yaitu koridor Jakarta hingga Surabaya. Pesisir utara Jawa bukan hanya garis pantai biasa. Disinilah berdiri pusat industri nasional, pelabuhan utama, serta lumbung pangan yang menyumbang porsi besar terhadap PDB Indonesia. Jika Pantura tenggelam, maka ekonomi nasional bisa lumpuh total. Bagi Presiden Prabowo, proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Ini adalah bagian dari strategi pertahanan nasional. Kita tidak sedang membangun tembok beton biasa di tepi laut. Kita sedang menciptakan sistem pertahanan berlapis yang dirancang untuk bertahan ratusan tahun ke depan. Proyek ini secara resmi dikenal sebagai PT PIN, Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, yang melibatkan pembangunan tanggul laut lepas dalam skala masif. Tujuannya satu, mengunci garis pantai agar tidak terus mundur dimakan laut. Dengan anggaran 1.300 triliun, pemerintah ingin memastikan bahwa ratusan triliun aset nasional, industri strategis, dan jutaan nyawa warga pesisir tetap aman. Ini adalah investasi infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun. Tantangan terbesarnya bukan hanya soal dana, tetapi perlombaan dengan waktu sebelum alam benar-benar mengambil kembali daratan kita. Sekarang kita masuk ke aspek teknis. Sebagai seseorang yang terbiasa bergelut dengan sistem perpipaan dan pompa industri, saya bisa mengatakan satu hal, sistem dalam proyek ini adalah monster mekanis yang luar biasa. Teknologi utamanya adalah sistem polder terintegrasi. Dalam sistem ini, dibangun tanggul luar yang memisahkan laut dan daratan secara permanen. Namun, disinilah muncul masalah besar. Air sungai dari daratan tidak lagi bisa mengalir ke laut secara alami karena terhalang tembok raksasa. Solusinya hanya satu, pompa raksasa. Kapasitasnya bukan lagi hitungan liter per detik, melainkan ribuan meter kubik per detik. Bayangkan, seluruh debit air sungai harus diangkat dan dibuang ke laut menggunakan instalasi pompa yang daya angkatnya ribuan kali lipat dibandingkan sistem di waduk fluid. Tantangan berikutnya adalah kondisi tanah. Pesisir utara Jawa didominasi oleh tanah lunak atau soft clay dengan ketebalan ekstrim. Membangun tanggul seberat jutaan ton di atas tanah seperti ini adalah resep bencana jika tidak ditangani secara presisi. Karena itu digunakan teknologi vacuum consolidation method. Prinsipnya adalah menyedot air dan udara dari pori-pori tanah hingga tanah menjadi padat dan stabil sebelum konstruksi utama dimulai. Proses ini mirip dengan teknik kompresi di dunia industri, namun skalanya mencakup ribuan hektar lahan. Tanpa teknologi ini, tanggul akan amblas hanya dalam hitungan bulan.
Belum selesai, air laut bersifat sangat korosif. Artinya, setiap beton dan baja yang digunakan harus memiliki spesifikasi high durability agar tidak keropos dimakan garam. Ini adalah level tertinggi teknik sipil dan hidrolika yang pernah dikerjakan di Asia Tenggara. Setiap sambungan tanggul harus presisi hingga skala milimeter, karena kebocoran sekecil apapun dalam proyek 1.300 triliun ini bisa berakibat fatal. Sekarang, sesuai janji saya di awal, kita masuk ke bagian paling krusial, simulasinya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dijalankan atau gagal. Inilah prediksi peta Pulau Jawa pada tahun 2050. Berdasarkan data penurunan tanah saat ini, Jakarta Utara tanpa tanggul raksasa akan kehilangan wilayah seperti Penjaringan hingga Marunda yang berubah menjadi bagian permanen dari laut. Kawasan industri dan permukiman padat akan lenyap, dan Monas bisa saja berdiri seperti mercusuar di tengah genangan air. Bergerak ke Pekalongan dan Semarang, dua wilayah ini berada dalam kondisi paling kritis. Data menunjukkan penurunan tanah yang sangat masif. Tanpa benteng laut, pusat kota Semarang dan Pekalongan diprediksi akan tenggelam sedalam 1 hingga 2 meter. Ekonomi Jawa Tengah bagian utara akan lumpuh total. Sementara itu, wilayah Demak hingga Surabaya berpotensi kehilangan ribuan hektar sawah produktif dan kawasan industri strategis. Dampaknya adalah jutaan pengungsi iklim baru yang terpaksa pindah ke daerah yang lebih tinggi. Peta simulasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi inilah kenyataan pahit jika kita memilih untuk diam. Tanggul 1.300 triliun rupiah ini adalah garis pertahanan terakhir agar Pulau Jawa tetap utuh seperti yang kita kenal hari ini. Kita sedang berperang melawan kenaikan muka air laut global, dan tembok ini adalah perisai utamanya. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa investor global, dari Belanda hingga Tiongkok, begitu bernafsu terlibat dalam proyek semahal ini? Apa rahasia teknis di baliknya? Jawabannya terletak pada nilai ekonomi baru. Di atas tanggul raksasa sepanjang ratusan kilometer ini, pemerintah berencana membangun jalan tol terintegrasi jalur logistik super cepat dari Jakarta hingga Surabaya, tanpa kemacetan dan tanpa risiko banjir. Efisiensi logistik ini nilainya ribuan triliun rupiah dalam jangka panjang. Selain itu, di balik tanggul akan terbentuk waduk air tawar raksasa. Air sungai yang tertahan dapat diolah menjadi sumber air baku industri yang murah dan melimpah. Kawasan ini berpotensi berkembang menjadi hunian waterfront dan pusat industri modern. Investor melihatnya sebagai tambang uang baru, di mana harga tanah bisa melonjak ribuan %. Inilah sebabnya, proyek 1.300 triliun rupiah ini sejatinya adalah investasi yang bisa balik modal jika dikelola dengan manajemen teknis yang tepat. Pilihan kita hanya dua, berinvestasi sekarang untuk masa depan, atau kehilangan sebagian besar Pulau Jawa selamanya dalam beberapa dekade ke depan. Giant Seawall bukan sekadar proyek, ini adalah mahakarya teknik yang akan menentukan arah sejarah Indonesia. Kita tidak hanya membangun tembok, kita sedang membangun harapan agar anak dan cucu kita masih memiliki tanah untuk berpijak. Menurut Anda, apakah proyek sebesar ini bisa diselesaikan tepat waktu? Atau Anda memiliki kekhawatiran terkait dampak lingkungannya? Tulis pendapat teknis Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan mega proyek, industri, dan kedaulatan bangsa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan mari kita kawal bersama pembangunan Indonesia menuju 2045.